sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku.
percaya mukjizat-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita untuk setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yuk kita bertepuk tangan. Dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku penuh dengan pujian. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Dan ku nyanyikan syukur bagi-Mu. Pujilah Tuhan, mari bersorak bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Dan ku nyanyikan syukur bagi-Mu. Suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 oh. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 sorakan Yesus kita yang besar, Yesus kita yang dahsyat, Yesus kita yang berkuasa. Haleluya. Datanglah dan tetaplah
bersatu menaikkan pujian. Belenggu ditatahkan, mujizat dinyatakan. Ini surga. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang maha besar, kami punya Tuhan yang maha mulia, yang selalu menjadi penolong dalam hidup kami. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Engkau bersama. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan roh iblis yang sedang mengganggu jalannya ibadah ini, kami semua satukan hati, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami, dari ruangan ini. Terima kasih Bapa,
Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya. Sekaligus selamat yang menyaksikan lewat YouTube GKJ Family dan yang melihat melalui tayangan televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Tolong dikeluarin deh. Yang di depan ini, yang pria ya, ini bukan adiknya Pak Putra, bukan ya, karena warna kulitnya berbeda. Dia bernama Pratik Joshi. Pratik Joshi sudah tinggal di London selama 6 tahun, bekerja sebagai seorang profesional perangkat lunak. Dia sudah lama bermimpi membangun kehidupan yang lebih baik di luar negeri dan ini di London, di mana dia berusaha mencari permanent resident. Akhirnya permanent residennya keluar dan dia bisa membawa keluarganya pindah ke London. Dia balik ke India dan dia membawa istrinya yaitu Dr. Kumi Vyas, seorang dokter yang terkenal di Udaipur. Istrinya mengundurkan diri dari pekerjaannya. Mereka mengemasi barang-barang mereka, mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan sanak famili karena mereka akan pindah secara resmi ke London. Pagi itu keluarga yang terdiri 5 orang dipenuhi dengan kegembiraan menaiki penerbangan Air India 171 menuju London. Mereka mengambil swafoto, ya, jadi itu mereka selfie dan mengirimkannya kepada keluarga dan teman-teman. Ternyata itu adalah perjalanan satu arah dan mereka tidak pernah kembali lagi ke India alias tewas. Kecuali orang yang duduk di kursi nomor 11A. Jadi dari sebuah cerita 10 tahun lalu ada seorang dari mana? Dari Thailand yang juga pesawatnya meledak, tetapi dia satu-satunya yang selamat dan duduk di kursi nomor 11A. Jadi kalau saudara mau naik pesawat, mintalah nomor 11A ya. Oke, ingat itu. Mungkin itu yang keluar malam ini. Catat lebih dahulu, catat ya. Keluar malam hari ini 11A. Begitu. Noel tahu maksudnya keluar malam hari ini? Tidak tahu, tanya papamu itu dulu bandarnya ya, mamamu tukang hitung duitnya, begitu. Bu Silvi mana Bu Silvi? Oh itu dia ya. Nah, kemudian apa namanya saudara, inilah hidup ya, inilah hidup. Jadi besok saya juga akan berangkat ke Penang, saya tidak mau 11A, saya mau tangku sama pilotnya, haleluya. Kita pagi ini lanjutkan seri yang keempat mengenai gereja menyambut kedatangan Kristus. Siapa gereja? Saudara. Katakan bersama, gereja itu saya. 2, 3. Ya, puji Tuhan saya melihat hari ini ada beberapa orang yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Coba lihat kiri kanan saudara. Kalau dia baru kasih salam, coba kasih salam ya. Yang di sebelahnya Matius itu baru ya. Ya Pak Joni kasih salam dong Pak Joni. Ya yang sebelahnya ya kasih salam. Siapa lagi saya taruh sini silau, enggak kelihatan ya. Itu apa? Yang di depannya Bu Nini itu juga baru ya. Yang ada cambangnya itu ya. Ya lama enggak kelihatan. Sama siapa lagi? Itu juga yang pakai baju biru di sana ya. Brian Nole kasih salam, itu orang baru, kasih orang salam. Kasih salam dia, itu orang baru ya. Haleluya. Kita baca sama-sama ini. 1 Tesalonika 5, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna
Amin. Haleluya. Ya, kita masuk dalam sub berikutnya yaitu tentang gereja. Ini sudah saya bahas sedikit ya, bahwa gereja itu direncanakan Allah dari awal. Ada di dalam Efesus 1 ayat 9 dan 10. Saudara lihat ke depan, saya bacakan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Rencana itu ditetapkan di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu. Lihat ini ya, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Amin. Nah, Kristus sebagai kepala itu bukan di bumi, karena Kristus sudah kembali kepada keilahiannya, tetapi Kristus ini sudah di sorga. Lihat ya, untuk mempersatukan sebagai kepala yang di surga, yang di bumi ini siapa? Yang di bumi ini adalah gerejanya, saudara, sebagai tubuh Kristus. Kristus ini kepala, tubuhnya Kristus adalah saudara. Haleluya. Haleluya. Karena itu tidak ada orang yang cuma merawat kepala saja. Ya toh? Masa kepala ini dibikin indah, rambutnya semuanya indah, tubuhnya compang-camping, penuh penyakitan? Tidak ada. Justru kita sebagai manusia banyak memikirkan organ-organ tubuh itu paling banyak di bawah sini, bukan di kepala. Ukuran kepala sama tubuh kan jauh. Jadi saudara mesti mempersiapkan diri saudara. Syaratnya berat loh saudara ya, berat. Ini kan syaratnya. Dengan tidak bercacat. Bisa enggak kita? Bisa. Naikin sedikit. Kalau ada Roh Tuhan, Roh Kudus di dalam diri saudara, yang yakin katakan. Karena itu sayang sekali. Minggu lalu itu kesempatan sekali setahun, once in a year, setahun sekali saya mendoakan saudara, ya, dan saudara bisa luap roh Tuhannya. Tetapi kalau saudara nggak datang, sayang, karena itu bukan untuk saya, itu untuk saudara pribadi. Saya juga pagi-pagi sebelum ke gereja, bangun tidur, saya penyembahan dulu, berlutut, bangun lebih pagi, karena saya tahu hari itu saya akan mendoakan orang-orang. Dan saudara yang datang minggu lalu, yang datang merasakan kuasa roh Tuhan, haleluya. Iya, sayang kalau nggak datang, karena itu yang akan membuat saudara tidak bercacat. Bagaimana saudara bisa membuat diri saudara tidak bercacat? Tidak mungkin. Kita ini hidup di dunia yang dikuasai oleh iblis. Dunia ini bukan di bawah kuasa Tuhan Yesus, bukan. Di bawah kuasa iblis. Karena itu kita dikasih kuasa Roh Kudus untuk bisa mengalahkan kuasa iblis yang mengganggu saudara. Haleluya. Iya. Nah, dan sebelum dunia dijadikan, ya, saya kasih dalam merah, Yesus telah dipilih. Untuk apa? Untuk menjadi penebus dosa umat manusia. Jadi dari awal Allah Bapa sudah menentukan anaknya yang tunggal nanti akan menjadi penebus dosa umat manusia. Itu ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 20. Saya bacakan lagi. Perhatikan. Ia, Yesus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, karena kita, dia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Zaman akhir ini bukan sekarang, saudara.
Yang dimaksud zaman akhir di dalam ayat ini itu pada saat Yesus datang ke dunia karena gerejanya, karena tubuhnya, karena kita. Baru Yesus menyatakan dirinya. Sebelumnya siapa menyatakan dirinya? Dia kirim, Bapa kirim nabi-nabi gitu loh. Perjanjian lama kan dikirim nabi-nabi. Ya, Musa membawa orang Israel keluar dari perbudakan. Semuanya nabi-nabi. Ternyata nabi-nabinya itu dibunuh. Betul kan? Sama orang yang tidak senang. Tidak senang dengan berita keselamatan, tidak percaya dibunuh. Bapa berpikir, oke, nabi-nabi dibunuh. Aku sekarang terakhir gongnya. Kirimkan anakku yang tunggal. Masa dibunuh anakku? Ternyata anaknya bukan hanya dibunuh, disiksa habis-habisan. Ya. Nah, itu maksudnya ayat ini. Dia baru menyatakan dirinya. Iya, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kemudian saudara, dan sebelum dunia dijadikan, Allah itu memilih orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Jadi lihat ini. Gereja ini sebagai tubuh Kristus. Ditentukan menjadi pewaris dan dikenal lebih dahulu. Dikenal lebih dahulu ini saudara dari awal, saudara sudah dipilih sebagai orang-orang yang akan hidup di dalam Kristus. Sebelum saya membaca ini, saudara mesti mengingat dengan benar pernyataan ini. Saudara sudah dipilih untuk menjadi anak Tuhan sebelum dunia dijadikan. Ini hak yang sangat luar biasa. Amin. Amin. Saya mau tanya, sebelum Obed dan Neni menikah, apakah Obed tahu nanti akan punya anak 2, laki dan perempuan? Tahu atau tidak? Tidak tahu. Oke, menikah. Pertama menikah, apakah Obed tahu anaknya yang pertama itu laki atau perempuan? Pada zamannya belum tahu, sekarang sudah bisa tahu. Kadang pemeriksaan USG bisa salah ya, Pak Dokter ya, Bu Dokter juga di sini bisa salah. Jadi dibilang ini laki keluarnya perempuan karena maaf alat kelaminnya tertekuk atau masih kecil, ya kan? Kira-kira tahu nggak model rupa anaknya yang pertama itu seperti apa? Tahu? Enggak tahu. Akhirnya keluarlah Ruben, betul? Ruben ya? Menyesal enggak tahu anaknya modelnya kayak begitu? Menyesal katanya. Ruben, kamu pindah orang tua ya, Pak Martin mau menerima kamu. Mari kita baca bersama. Saya turun supaya sudah bisa baca. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Dari mana nih? Ini toh, ini kan? Ya. Nah ini dia. Mari angkat suara saudara. 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih saya sebelum dunia dijadikan, supaya saya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan saya dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi amin. Iki baru ayat 4 Bapak, ini ayat 5, jadi ojo keburu amin. Pokok iso kudu iso, pokok iso ngono. Kata menentukan dari semula, mana itu? Ini, kan saya kasih ini. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Berarti kata Ia ini bukan menunjuk kepada Yesus Kristus. Bukan. Siapa? Bapa. Di dalam kasih, Bapa sudah menentukan saudara dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Dari semula
saudara ini sudah dipilih. Itu berita yang luar biasa buat semua saudara yang ada di tempat ini, juga yang mendengarkan di rumah. Serukan haleluya. Kurang semangat, haleluya. Iya, kalau saudara pelajar, nama saudara ada di koran, diterima di PTN, wah teriak. Ya saudara menang undian, wah teriak. Sebentar hilang. Tetapi berita ini membawa saudara kepada kekekalan. Haleluya. Nah, kata menentukan dari semula ini dalam bahasa, kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris, predestinated atau predestinasi. Itu menentukan dari semula, bahasa kerennya predestinasi. Dari bahasa Yunani proorizo yang artinya banyak. Nah, itu yang kita periksa. Menentukan dari semula, proorizo itu kalau dilihat di dalam arti bahasa Yunaninya tidak sesimpel menentukan dari semula, ya, tetapi punya beberapa arti. Yang pertama, mari kita baca dengan suara yang yakin. Saya, 2, 3. Amin. Baca ini dulu, dibacakan, nanti saya jelaskan. Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Amin. Ia, Yesus Kristus, ya, sebagai yang sulung. Begini saudara. Pada saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sekali lagi, Obed dan Neni punya anak 2, Ruben dan Tirsa. Mereka itu akan lahir serupa dan segambar dengan Obed dan Neni. Betul? Mengerti saudara? Tidak mungkin Ruben anak mereka lahir serupa dan segambar dengan saya. Berarti itu ada perselingkuhan. Serupa dan segambar. Serupa itu mirip. Anaknya Wati siapa tuh? Elia Gembul, ya. Itu mirip banget sama Wati waktu kecil. Mirip banget. Susan keponakan saya waktu bayi kecil, ya, bukan bayi, ya umur 1-2 tahun, mirip banget dengan fotonya mamanya, persis. Jadi kalau disuruh lihat, sudah nggak tahu ya, misalnya orang yang baru, misalnya dokter, ya, Andrew, ya itu namanya Andrew ya, bukan ya, siapa namanya? Matthew, ya, Andrew kan anak saya, saudara ya. Ini untuk mengetes saudara. Jadi waktu saya bilang dokter Andrew, dia tolak-toleh, nggak ada, Andrew udah duduk sana, duduk sana, ya. Sampai mana tadi, ya? Hah? Ipon. Nah, kok Matthew mau mengacaukan saya ini ya. Matthew disuruh lihat mana yang Ivon, mana yang Susan. Nanti Bu Maria akan jelaskan waktu makan siang, ya. Tentunya tidak bersama saya, ya. Yang mana yang Susan, yang mana Ivon itu siapa? Tidak bisa bedain. Itu namanya serupa. Kalau segambar itu sifatnya, DNA-nya. Ruben punya lebih banyak DNA-mu atau DNA-nya Neni? DNA-nya Obed, karena nyantai hidupnya, ya, nyantai, tenang, masa bodoh. Kalau Seva, anaknya Wati,
DNA-nya siapa yang paling banyak? Yole, nyantai. Ujian tanya, bisa? Bisa, hasil 3, 4, ya lumayan. Bisa, maksudnya sampai angka skor 3 atau 4, ya kan saya kan kamu kecil supaya kamu tahu ya. Jadi setelah saya ujian SMA ditanya, bisa tadi? Bisa, gampang katanya ya. Keluar raport 4 nilainya ya. Ya memang bisanya sampai 4 saja, ya mau diapain? Itu kalau lihat raport bapaknya sama ya. Lalu iblis merusak Adam dan Hawa diusir. Sejak itu mereka tidak lagi segambar. Serupanya masih. Ya masih. Kenapa? Allah kalau kita nanti ketemu di surga, saya yakin sekali. Matanya Allah 2, hidung 1, mulut 1, telinga 2. Tidak seperti dewa-dewa lain. Mata 1, ya ada kan dewa mata 1 atau mata 3 atau mata 4, tidak. Allah seperti kita, sama. Warnanya, kulitnya apa Pak? Udahlah, kamu orang jangan banyak tanya. Yang penting masuk dulu ke surga. Haleluya. Banyak tanya, kakeknya enggak masuk surga. Lebih baik enggak usah tanya-tanya. Usaha dulu sampai di sana. Betul Pak Fendi? Ngerti enggak awakmu? Ya. Saudara ingin dikembalikan supaya segambar lagi dengan gambar Allah. Haleluya. Haleluya. Ya, serupa dengan gambaran segambar. Apa? Sifat-sifat. Adam dan Hawa tidak punya sifat ingin membunuh, ingin mencuri, ingin itu, ingin tidak. Cuma karena iblis ngerusak, jadi dia bohong, tidak taat. Saudara sebelum menjadi anak Tuhan yang sejati, saudara hidupnya juga seperti itu. Bohong, judi, main pelacur, ke panti pijet, ke panti jompo, ngapain? Nyuri orang di panti jompo ya. Sekarang sejak bertobat tidak begitu lagi. Haleluya. Itu yang harus terjadi. Kalau sekarang saudara masih seperti itu, saudara belum berubah. Saudara masih suka judol, ya, pinjol, benjol, suka nyuri, suka bohong, suka ke tempat pelacuran, senang lihat video tontonan porno. Saudara masih sama. Berarti saudara belum segambar. Lalu saya segambar dengan siapa? Kan firman Tuhan mengatakan cuma ada 2 bapa. Yang satu bapak siapa saudara? Iblis. Kok bisa saudara ada di gereja? Billy loh. Dia ke gereja, tapi gereja Mormon. Saudara bisa datang ke gereja, boleh, gereja terbuka untuk siapa saja. Saudara mau masuk masjid silakan, enggak apa-apa, kan terbuka untuk siapa saja. Tetapi apakah benar saudara ini sudah mengalami perubahan sehingga puncaknya saudara siap menyambut kedatangan siapa? Kepala saudara. Jadi istilahnya kita sekarang ini masih tubuh yang belum ada kepalanya. Tinggal dipersatukan sama siapa? Kepala Kristus atau kepala iblis, tinggal milih saja. Halo. Yang kedua, kata proorizo itu artinya saudara ditentukan untuk dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Sambil mencatat kita bisa dong ngomong ya. Saya ditentukan, saya sudah dipanggil, dibenarkan dan akan dimuliakan. 2, 3. Saya sudah dipanggil, dibenarkan dan akan dimuliakan. Dimuliakannya nanti, jangan sekarang. Tolong dibacakan. Sekarang tadi kan 8:29 Roma ya. Sekarang 8:30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya.
dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Pertama saudara dipanggil. Henok. Henok Yulianto. Henok Yulianto. Baru dia, ya Pak, ya. Untung enggak Ismanto Yulianto yang menjawab ya Pak. Nah, saudara saya dipanggil. Tadi saya kasih contoh ya. Bagus, Henok tidak langsung jawab. Ada yang tadi tidak menjawab kan? Waktu saya panggil pertama, betul? Kristus waktu memanggil, ada yang menjawab, ada yang tidak. Jadi bukan tergantung Kristus. Kalau tergantung Kristus dia pilih kasih. Yang kedua ini dia memanggil semuanya. Ada yang merespon, ada yang tidak merespon. Yang tidak merespon itu tugas kita untuk memberitahu. Begini, saya teringat. Satu kali sudah lama ini ya, sejak kita ada Videotron, saya berpesan kepada Justin. Justin mana Justin? Oh ya, Justin Hapner ya. Justin ini saya pesankan, Justin dia kan yang bikin bumper pengumuman terakhir, itu Justin. Tepuk tangan dong, tepuk tangan ya. Tidak pernah kita kasih tepuk tangan buat Justin, luar biasa. Tolong jangan banyak dikasih warna putih, karena warna putih itu dayanya makan daya 10 kali lipat dari warna hitam. Ini nih bukan berarti tidak ada warnanya, ini nih hitam warnanya. Bukan berarti ini tidak ada warna, ada, tapi hitam. Karena sama-sama hitam kan tidak kelihatan. Kalau putih 10 kali dayanya, kalau warna lain lebih rendah, paling banyak warna putih. 1 kali dia masih putih, 2 kali putih, 3 kali putih, saya kasih tahu lagi. Akhirnya hilang, beberapa hilang, tapi masih ada putihnya. Saya bilang kalau bisa putihnya minimal, mungkin saya kasih tahu 2 kali. Karena itu Allah menyuruh orang Israel menuliskan Taurat di pintu-pintu rumah, di dahi anak-anak mereka. Supaya apa? Supaya ingat, orang kalau dikasih tahu sekali tidak bisa dengar. Yang setuju katakan setuju. Tidak bisa. Harus beberapa kali baru. Tadi saya panggilkan Henok Yulianto, diam dia. Henok Yulianto, diam dia. Saya panggilnya yang ketiga atau yang keempat baru dia sadar. Oh, aku yang dipanggil. Saudara dipanggil oleh Tuhan, oleh Allah, luar biasa. Saudara sudah merespon. Katakan haleluya. Sehingga saudara menjadi anak Allah. Yang tidak merespon itu tugas kita untuk memberitahu. Dia mungkin harus dikasih tahu 2 kali, 3 kali, mungkin 10 kali. Baru dia mau bertobat. Kalau tidak mau, mungkin Tuhan kalau punya rencana secara khusus, Tuhan akan datangi dia secara pribadi. Saudara ingat cerita saya minggu lalu yang bapak stroke masuk UGD, lalu dia mati dan dia melihat mayatnya dikerubungi oleh setan, masih ingat ya? Nah, anaknya ini udah berapa kali ngajak. Sampai Tuhan punya rencana terhadap dia. Akhirnya dia sadar, dia langsung minta. Saya mau bertobat, antarkan papa ke pendeta. Nah, itu dia. Saudara jangan putus asa ngomong sama keluarga saudara. Colek tepuan yang pertama kasih tahu. Jangan putus asa ngasih tahu keluargamu.
Sudah Pak. Piro kali? 2 kali, kurang. Henok 4 kali. Padahal saya di sini, Henok di situ. Saya pakai mikrofon, suaranya keras. Bahkan Pak Adi saja sangat mendengarkan, tapi Henok tidak merespon. 4 kali baru merespon. Itu tugas saudara, kasih tahu mereka. Haleluya. Ingat ya, gereja Mormon, gereja setan, untuk pria 2 tahun harus dapat 1 jiwa. Betul ya, Billy? Perempuan 1,5 tahun. Saya tahun depan mau nerapkan di gereja ini, luar biasa. Cepat kawin punya anak aja Pak, ya silakan, enggak apa-apa, terserah pakai caramu gimana. Leo langsung ketawa-ketawa dia. Yang ketiga, proorizo artinya, mari kita baca bersama, 2, 3, ditentukan untuk diadopsi menjadi anak. Brian, berdiri Brian supaya orang tahu kamu Brian. Lihat nih saudara, ini Brian ya, terima kasih. Di gereja ini sudah ada orang yang punya tugas-tugas pelayanan sendiri. Seperti kalau bumper sebelum ibadah, ya itu tugasnya Fanny, ya Fanny. Kalau saudara lihat di YouTube pertama keluar sebelum mulai puji-pujian itu juga tugasnya Fanny. Kalau bikin e-flyer setiap Sabtu yang dibagikan kepada saudara dan saudara belum mau masang, terserahlah, saya sudah bosan ngomong. Yang sudah masang, Tuhan itu memberkati saudara. Haleluya. Itu yang bikin Brian dan Evelyn ganti-ganti, luar biasa Brian. Brian, kamu anaknya siapa Brian? Yatim piatu. Kasihan ya, yatim piatu kok bisa gendut tinggi gini. Di panti asuhan kalau gendut diusir saudara, yang ngabisin makan ya. Langsung mukanya Adrian jelek, tadi ketawa-ketawa karena ada pacarnya di sampingnya. Begitu dia bilang yatim piatu, Adrian langsung jelek, ini kakaknya. Siapa bapakmu? Yudiarte, ya jangan bilang adik Yudiarte. Misalnya kamu diadopsi, tahu diadopsi? Sama pemulung, tukang sol sepatu, mau? Nangis dia. Jawab yang tegas Bre, mau atau tidak? Tidak. Adrian mau kehilangan adiknya ini, mau? Kasih saja katanya. Kapok kamu. Kasih saja katanya. Pangbe begitu ya. Catat tuh, keluar di kuis saudara. Tapi kalau Brian dikasih kabar, Brian, kamu mau diadopsi sama Donald Trump, bukan Donald Bebek. Donald Trump. Mau enggak? Tidak mau, ya sudah enggak apa-apa. Saya salah milih orang. Matius, kamu diadopsi sama Presiden Uganda. Kenapa Uganda ya? Karena dia hitam kan, itu masa diadopsi Donald Trump kan, dan mau enggak? Dia gini, au. Saudara belum mengerti ceritanya ini, ya makanya nggak bisa jawab. Kalau saudara diadopsi sama orang yang kelasnya di bawah saudara, saudara berpikir nggak mau. Tapi kalau diadopsi sama yang kaya raya, why not? Michael diadopsi sama Presiden Xi Jinping, mau langsung dia. Kasihan deh lu Pak Putra, ditinggal langsung. Kalau diadopsi sama Tuhan Yesus, why not? Haleluya.
Haleluya. Kalau saudara ditanya, mau nggak diadopsi oleh Tuhan Yesus? Wah. Ya di Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Ngadopsi anak itu sesuai dengan kerelaan hati kita. Mau atau tidak. Terus yang mana yang dipilih, kan begitu. Yesus sudah mengadopsi saudara menjadi anak-anaknya. Pertanyaannya lagi, dulu kita tuh anaknya siapa? Anaknya iblis. Kenapa? Karena kita dulu jadi budaknya iblis. Kenapa? Itu loh, Adam dan Hawa sudah jatuh, kehilangan kemuliaan. Adam dan Hawa tidak memakai pakaian di Taman Eden, tidak. Dan mereka tidak merasa malu. Kenapa? Tidak ada dosa. Ini bapakku kok, apa susahnya? Anak-anak saudara Elia Elisa di rumah kalau mau ganti baju, masa malu-malu dia? Hah? Kadang Seva masih ganti baju di depan orang lain lagi. Begitu jatuh dalam dosa, yang pertama mereka buat, bikin cawat. Firman Tuhan kan mengatakan demikian, cawat kan. Dari apa? Masa ada kain? Tidak ada. Daun, malu. Saudara diadopsi, kita dulu anaknya iblis, lalu sifatnya hancur sudah. Dimulai Adam dan Hawa bohong, tidak karu-karuan. Tidak usah jauh-jauh. Begitu Adam dan Hawa punya anak, anaknya bunuh. Siapa yang dibunuh? Saudaranya. Halo, betul? Betul? Siapa membunuh siapa, saudara? Jangan salah, jangan Hawa membunuh Kain. Pusing saya. Kan Hawa membunuh anaknya. Kakaknya membunuh adiknya. Kalau di Taman Eden mungkin enggak? Tidak mungkin. Baru diusir. Langsung dosa pembunuhan turun. Dan sampai sekarang pembunuhan itu kakak, adik, kakak, orang tua, anak orang tua makin merajalela. Saudara ini diadopsi menjadi anak Allah. Yang happy, yang senang, katakan haleluya. Harus begitu, haleluya. 2, 3. Gitu dong saudara. Ya, colek yang kedua, tepuk. Jangan ngantuk. Baca bersama. Pro oriso artinya 2, 3. Ditentukan untuk menjadi pewaris. Diadopsi belum tentu jadi pewaris, belum tentu. Anak kandung belum tentu jadi pewaris, belum tentu. Banyak orang-orang kaya di luar sana, surat warisannya, hartanya yang paling besar turun ke yayasan-yayasan, kegiatan amal, UNICEF atau UNESCO atau apa, anaknya dapat sekian persen, belum tentu. Musa turunkan tongkat bukan ke anaknya. Musa punya anak enggak? Punya. Dia turunkan ke Yosua. Belum tentu. Tapi saudaranya sudah yang pertama jadi anak, adopsi loh. Bukan anak kandungnya, adopsi. Karena apa? Kita kan dulu sudah diusir, Adam dan Hawa sudah diusir dari Taman Eden. Diadopsi, dikasih hak waris. Itu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Enggak masalah. Saudara sekarang di dunia ini agak susah hidupnya, enggak masalah. Saya dorong semangat saudara. Jangan kamu di dunia ini tidur atap bocor, serba susah, ini itu susah. Nantinya juga susah masuk neraka. Apa sawakmu? Apa artinya apa sawakmu? Iso ora iso? Kudu iso, pokoknya iso.
Apes nasib saudara. Tidak apa-apa, saudara masih ngontrak, bocor tidak apa-apa. Lihat rumah saudara di surga, di Yerusalem baru. Haleluya. Jalannya aja silau men dari emas. Haleluya. Tidak usah pikir nanti saya di surga pakai mobil apa ya. Oh, tubuh kemuliaan tidak usah perlu mobil, tidak perlu. Tadi Efesus 1:10, sekarang 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Amin. Amin. Lihat baik-baik. Di dalam Kristus, saudara dapat bagian yang dijanjikan. Apa ini? Nah itu kan tadi saya suruh colek kan, jangan ngantuk, itu buktinya. Tuhan sudah kasih tahu sebelum saya ngomong loh. Kalau tadi saya tidak ngasih tahu, dia tidur dan akan jadi Eutikus yang kedua di sini. Eutikus itu Lazarus. Apa bagian yang dijanjikan? Apa? Ini saudara yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Apa ini? Ini kan hubungannya. Pak Putra ini punya perusahaan. Maaf, kalau nanti Pak Putra tidak ada, meninggal, kira-kira itu diwariskan ke siapa, Pak? Hah? Mike? Ada kemungkinan diwariskan ke Obed? Jauh. Ke anaknya. Kristus nanti akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Di mana kerajaan 1000 tahun damai ini? Di dunia ini. Yang mengalami perubahan peta karena nanti akan ada gempa bumi, bencana alam yang belum pernah terjadi. Ya, banyak di dunia ini peta sudah berubah karena terjadi tsunami, bencana alam. Peta Aceh sudah berubah. Kristus tidak memerintah semuanya begini. Negara ini, provinsi. Dia kasih ke siapa? Ke anaknya. Siapa? Saudara. Haleluya. Karena saudara sudah dapat apa? Hak waris. Saudara diwarisin. Seperti Pak Putra kasih warisan kepada Mike karena itu anaknya. Saudara anak Allah, saudara diadopsi menjadi anak dan dikasih warisan apa? Memerintah. Seperti Yule mau di mana? Uganda, Obed Kenya, ya, Robi China. Wih. Jadi penguasa. Berarti di dunia ini masih ada negara-negara itu? Ada. Siapa kepala negaranya? Saudara. Haleluya. Undang-undangnya cuma satu. Indonesia Pancasila, Australia sudah beda. Tapi nanti undang-undangnya satu. Dari Tuhan Yesus. Seperti apa tuh Pak? Wis lah, ojo kakean takon. Usaha yang penting masuk sana, nanti sudah bisa tahu sendiri. Asi yang saya perlu dimatiin satu. Soalnya beberapa dari sini sudah begini, tinggal dikasih selimut aja. Itu hak waris saudara. Haleluya. Mungkin Matthew mengatakan saya mau menjadi pemimpin dokter seluruh dunia. Dikasih. JJ iri, saya juga mau menjadi, ya kamu wakilnya. Udah beres kan? Dokter yang lain gimana? Udah usah pusing dokter yang lain. Sekarang apa respon kita? 4 kan? Pro Urisho.
Ini responnya. Mari baca. Siapkan saudara-saudara, 2, 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Colek dulu kiri kanannya, kasih tahu yang baik. Kiranya damai sejahtera melimpah atas kamu. Kalau disingkat itu apa saudara? Shalom. Haleluya. Shalom. Jadi saudara kalau dikasih orang sapaan shalom, saudara balas shalom. Jangan shalom, awas lu, enggak cocok. Ayat ini padat ya. Kalau kita baca sepintas ya begini aja. Tapi ini penjelasannya padat. Ini gambarnya. Nanti saudara gambar aja di rumah. Ini kan kita ya, gereja ini pertama dipanggil dan dikuduskan oleh Roh. Ya, nih ya. Tadi ingat dipanggil, dibenarkan, apa yang ketiga saudara? Nah, dipanggil ya, oke. Kemudian dikuduskan oleh Roh. Yang kedua, untuk apa saudara dipanggil? Kan begitu. Untuk apa tadi saya manggil Henok? Henok nggak tanya sama saya, harusnya tanya, ada apa? Betul ya? Saudara kalau dipanggil untuk apa? Kan begitu. Untuk taat. Supaya taat. Apa yang membuat Adam dan Hawa diusir? Tidak taat. Misalnya Tirsa itu membantah terus sama Obed dan Neni, diusir kan? Neni ngusir apa enggak? Dia ketawa, ragu-ragu karena dia mau Brian menjadi anak adopsinya. Diusir. Dan menerima percikan darahnya. Orang yang menerima percikan darahnya ini mendapatkan ini, pengudusan. Kapan saudara dikuduskan oleh Tuhan? Saat saudara menerima percikan darahnya. Kapan? Perjamuan. Salah satu fungsi perjamuan membuat tanda keselamatan dalam hidup kita ini makin besar. Yang kedua, kita makin dikuduskan. Seminggu 2 minggu ini kita ada banyak berbuat dosa, dikuduskan lagi. Tapi jangan terus buat dosa dikuduskan, buat dosa dikuduskan. Ya makin lama persentasenya makin sedikit lah, dikuduskan. Perjamuan itu hal yang penting. Jadi saudara masih ingat jadwal kita, sebulan sekali pagi minggu pertama, sebulan sekali sore minggu ketiga. Saya tidak gereja yang setiap minggu perjamuan, tidak. Supaya apa? Supaya tidak dianggap sepele. Jadi pagi sebulan sekali, sore sebulan sekali. Ingat jadwal-jadwalnya. Nanti sore kita ada perjamuan. Ya, saudara yang punya waktu datang. Saudara enggak sadar, itu percikan itu membuat saudara makin murni, makin murni, makin murni. Haleluya. Saya bahas yang pertama. Dipanggil dan dikuduskan oleh Roh. Nyambung ya, Adam dan Hawa diusir. Allah memanggil, khotbah saya tadi, Henok Yulianto. Siapa? Ada yang merespon, ada yang tidak.
Yang merespon yaitu saudara yang ada di tempat ini dan yang mendengarkan di rumah, kemudian dikuduskan oleh Roh Tuhan. Kenapa? Kok rohnya? Kan gitu pertanyaannya kalau orang yang pintar. Kok enggak jiwa tubuh kita? Kan tadi saya bilang 2 minggu ke belakang ini kita ada buat dosa dong. Ya ada. Yang dikuduskan apanya? Tubuhnya? Bukan. Jiwa? Bukan. Firman Tuhan bilang ini loh, rohnya. Roh Tuhan menguduskan roh saudara. Bukan roh Tuhan menguduskan jiwa tubuh saudara, tidak cocok. Roh mainnya dengan roh. Ikan sejenis berenang bersama. Tidak ada ikan hiu berenang sama ikan tongkol, tidak ada. Ikan hiu berenangnya sama hiu, tongkol sama tongkol. Roh dengan roh. Roh kita itu yang penting lebih dahulu. Saudara mau berbuat dosa, rohnya dulu yang menentukan. Misalnya mau mencuri, itu roh mencuri itu ada. Masuk. Mempengaruhi pikiran saudara, ambil itu, ambil itu, ambil. Pikirannya bilang ambil, hatinya bilang ambil, tangannya ngambil. Tangan ini cuma kacungnya saja, tubuh ini cuma kacung. Roh. Takut. Ya. Ke kamar mayat takut, ngelihat film horor takut, apa takut, itu roh takut. Jiwanya gemeter, hatinya keluar keringat tubuhnya. Jadi yang pertama, roh saudara. Roh saudara. Roh saudara, dan itu pekerjaan oleh Roh Kudus. Makanya saya bilang, once in a year, kesempatan emas bagi saudara menerima pencurahan, bukan menerima Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tiap minggu kita menyembah Tuhan dalam roh. Pencurahan, pencurahan apa? Nuang air amber, meluber. Kalau meluber, yang kotor itu keluar. Halo? Betul? Yang kotor itu keluar, metu. Roh saudara pure lagi. Coba tanya beberapa dari mereka yang minggu lalu hot. Rasanya pulang Senin itu ada sesuatu gairah yang baru dalam hidup saudara. Yang mengalami itu katakan amin. Duh kok semua padahal ada yang tidak datang kok bilang amin, itu gimana ini? Roh saudara dibaikin dulu. Sehingga bukan lagi roh yang menjatuhkan tapi roh yang membangun. Haleluya. Roh yang menghibur. Bukan bilang mati oh lu, kapok lu, tapi roh menghibur. Roh damai. Meskipun saudara tinggal di kontrakan, di depan saudara makan cuma nasi, kerupuk, kecap, telur, tahu, hatinya damai, enak. Halo? Pulang gereja makan munari, kenapa senang? Hatinya damai, habis dengar khotbah. Betul? Coba saudara hari lain pergi ke munari di Genteng Biru, lain rasanya. Makan lumpia Pak Firman pulang happy. 10.000, saya enggak pernah dibayari, enggak apa-apa. Ya, happy karena habis dengar khotbah. Coba hari lain beli lumpia di Renon, lumpia yang sama, lain rasanya. Ada urapannya, bukan lumpianya, hati saudara. Haleluya. Siapa yang mau makan bakso habis ini? Enggak mau ngaku saudara. Itu pelanggan VIP. Kalau pelanggan VIP-nya lumpia, anak saya ya. Haleluya. Ya sudahlah. Saudara sudah distract ke lumpia sama bakso, mari kita beri bersama. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Om pria lebih keras lagi. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Naikkan kedua tanganmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Dengan hatimu serukan. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih. Pintunya dijaga. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih. Kini mataku ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang merasa Tuhan sumber pertolongan, sembah Dia. Yang ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, sembah Dia, tinggikan Tuhan. Yereketelele ala wala lala. Urile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  ala malama sikete. Biarala wala malama lawala lama ilelelelelelele. Biratala wala malawala. Urilelelelelelele. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan. Buat pagi hari ini kami boleh ditegur ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan, biarkan kami untuk mempersiapkan hidup kami ya Tuhan, untuk hidup tetap kudus dan tidak bercela ya Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya Roh Kudus yang bisa memampukan semua itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kami Tuhan yang sudah Engkau pilih sejak semula ya Tuhan. Dan juga kami mau merespon setiap panggilan-Mu dan kami mau diangkat menjadi anak-Mu ya Tuhan. Biarlah sifat-sifat ilahi itu Tuhan ada di dalam hidup kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami akan menjadi pewaris-Mu ya Tuhan. Untuk kami masuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai ya Tuhan. Dan masuk dalam kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah shalom ada di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih. Dan juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau semakin hari semakin mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Dan juga Kau memberkati pelayanannya. Kau tambah-tambahkan hikmat akal budi ya Tuhan. Rumah tangganya ikat dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemanapun hamba-Mu pergi, nama-Mu hanya ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin itu setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tikap-tikap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka menepati perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya percayalah janji Tuhan yang ya dan amin itu akan tergenapkan di dalam kehidupan saudara-saudara. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.